menghimbau pertama kepada para prajurit yang berada di jajaran Kodam 15 Patimura, laksanakan tugas-tugas dengan baik, cintai rakyat, rakyat akan mencintai kita. Dalam pilkada, netralitas harga mati, jangan ikut berpolitik praktis. Kepada penyelenggara pilkada, apakah itu KPU, Bawaslu, laksanakan fungsi independen yang benar, jangan sampai goyah. Dan berikutnya kepada para calon-calon pemimpin di bumi raja-raja ini, apakah gubernur, bupati, wali kota, saya pesankan dalam suatu pertandingan tidak semua menjadi pemenang. Pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Halo sahabat podcast 151 Binaya dimanapun berada, apa kabar semuanya? Ya tentunya diharapkan selalu dalam keadaan sehat. Baik, jumpa lagi bersama saya Serda Koat Rafila Aprilia Melsasail dan ditemani host kita yang cantik. Hi everyone, how are you all? I hope you are always good. I am Coimbra dos Santos Santana, daughter of Captain Ciaje Laurindo dos Santos and Letda Koat Naomi. I'm very happy and join us with 151 Binaya Podcast. Nice to meet you. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, perlu saya informasikan bahwa episode kita kali ini adalah episode yang perdana. Nah, episode kita kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Pangdam 15 Patimura. Jadi dalam 45 menit ke depan, saya Serda Koat Rafila Aprilia Melsasail dan Coimbra akan menemani kalian di rumah podcast 151 Binaya yang dapat kalian saksikan lewat 151 Binaya Podcast Official YouTube channel. Oke. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, Kak Dan Ella. pastinya luar biasa. Betul sekali. Langsung saja kita sambut seorang narasumber kita, yaitu Bapak kita tercinta, idola masyarakat Maluku dan Maluku Utara. Bapak Pangdam 15 Patimura. Selamat sore, Selamat sore, Bapak. Selamat sore Mbak Ella, Mbak Coimbra. Ya. Apa kabarnya, Bapak? Oh baik, alhamdulillah Ya, baik puji hari ini. Tuhan. Luar biasa. Oke, selamat datang Bapak di podcast perdana Korem 151 Binaya. Ini adalah podcast perdana dari kami yang langsung dibangun oleh Bapak Danrem dalam jangka waktu 3 bulan ya Kak Ella? Iya, rumah podcast ini dibangun dalam jangka waktu 3 bulan, Bapak. Betul sekali ya. Mohon izin Bapak Pangdam, seperti di awal perkenalan saya, ayah saya asli Timur Timur yang dulunya merupakan provinsi ke-27 sejak tahun 1999. Dan ibu saya kebetulan asli Ambon. Jadi sehingga bisa dikenal sebagai Timur Ambon, betul sekali Kak. Kami juga sering menonton Bapak Pangdam di wawancara dengan wartawan. Dan kami juga menonton saat Bapak Pangdam tampil di podcast Kodam Patimura. Jadi kami selaku anak dari tentara, keluarga besar TNI AD, ikut bangga sekali nih ya Kak, memiliki figur pemimpin yang sangat kami kagumi. Apalagi diberi kesempatan bicara ngobrol langsung sama Bapak Pangdam. Ya, Bapak, tapi boleh nggak nih Bapak perkenalan sedikit untuk teman-teman yang di sini sama teman-teman di luar sana biar bisa mengenal Bapak lebih dekat. Silakan Bapak. Baik ya, saya Mayor Jenderal Syafrial. Saya lulusan Akademi Militer tahun 1990, berasal dari Sumatera Barat, Padang. Kemudian saya punya istri, Ibu Sinta Dwi Damayanti, sarjana ekonomi, dan alhamdulillah saya dah dikaruniai 2 putri. Yang pertama seorang dokter bekerja di rumah sakit daerah Sungai Liat, Bangka Belitung. Kemudian anak saya yang kecil juga seorang putri, saat ini sedang menimba ilmu kuliah di Australia, di Melbourne, Monash University. Ya. Kemudian saya sebelum menjabat Panglima Kodam 15 Patimura ini,
pernah menjabat Kepala Staf Kostrad. Sebelumnya lagi saya pernah Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad di Malang. Dan saya juga pernah menjabat Kepala Staf Kodam 2 Sriwijaya, Kasdif, dan sebenarnya di Maluku ini tidak asing bagi saya. Karena pada tahun 2015 dan 16 saya pernah menjabat sebagai Komandan Korem di 152 Babulah, tempatnya di Maluku Utara. Iya. Ternate. Ya, Ternate, betul. Kemudian kalau pengalaman hampir sama, saya kebetulan pernah mendapatkan kesempatan sekolah di luar negeri beberapa negara, termasuk penugasan-penugasan. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak atas perkenalan singkatnya. Bentar ya namanya. Apa itu Kak? Nah, izin Bapak, sebelum kita masuk ke pembahasan kita lebih dalam lagi nih, saya penasaran Bapak, dengar-dengar Bapak suka mancing, apa betul itu Bapak? Di Maluku ini kita sangat terbatas untuk berkaitan dengan hiburan. Iya betul Bapak. Jadi di Maluku kita harus bisa menciptakan kebahagiaan ya dengan memanfaatkan potensi alam yang luar biasa indahnya. Nah, saya kadang-kadang mancing, kadang-kadang berenang, snorkeling ataupun diving. Jadi memang saya memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan tersebut. Iya betul. Berarti memang spot-spot di Maluku nih sangat bagus untuk lebih ke air gitu ya Bapak ya, soal kayak mancing, terus berenang sama berenang seperti itu Bapak Ijin. Ya, jadi alangkah ruginya kalau tentara khususnya atau pejabat yang berdinas di negeri kepulauan seperti kita ini, yang mana wilayahnya 92% itu terdiri dari laut, air. Pak, betul. Jadi ini suatu kesempatan yang harus kita eksplor sehingga kita betul-betul paham, Maluku ini luar biasa. Iya, betul. Kita datangi, kunjungi pulau-pulaunya dan sebagainya. Luar biasa. Oke, Kak Ella Santa mau tanya nih. Oke, Bapak kami mau izin bertanya, bagaimana tugas Kodam 15 Patimura di wilayah Maluku dan Maluku Utara? Jadi sebenarnya Kodam itu adalah komando daerah militer. Ya. Kodam ini juga merupakan suatu Kotama. Kotama itu adalah komando utama yang berperan sebagai pembinaan dan operasional. Di dalam tugas pembinaan, Pangdam ini bertanggung jawab kepada Kasat secara langsung. Tapi dalam penggunaan kekuatan, Pangdam bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Kemudian tugas-tugasnya tentunya mendukung tugas-tugas TNI. Kalau tugas pokok TNI menjaga kedaulatan, menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan, melindungi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan khusus untuk Kodam, kita melaksanakan tugas menyelenggarakan bidang pertahanan di wilayah Maluku, Kodam 15 terutama, Maluku dan Maluku Utara, khususnya dalam bidang pertahanan wilayah darat, ya. Kemudian tugas-tugas tersebut dilakukan dalam bentuk ada tugas militer untuk perang dan militer selain perang. Kalau tugas militer untuk perang jelas, jadi tugasnya ada musuh kita hadapi dengan persenjataan, apakah invasi atau orang mengganggu kedaulatan kita. Tapi kalau tugas yang lain, operasi militer selain perang itu ada 14 tugas yang harus dilakukan oleh tentara khususnya. Nah, di salah satunya adalah membantu pemerintah daerah, membantu kepolisian, ya, dan seterusnya. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Saya minum dulu boleh? Oh iya boleh Bapak. Sambil ngobrol, sambil ngopi juga boleh Bapak. Ya, mana? Oke. Nah Bapak ada lagi nih
Bagaimana situasi dan kondisi saat ini menjelang pelaksanaan pilkada serentak menurut kacamata Pangdam? Oke ya, untuk situasi saat ini alhamdulillah wilayah Kodam 15 Patimura yang meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara sampai saat ini dalam keadaan kondusif, aman ya. Saya juga selaku Pangdam bersyukur, berterima kasih kepada teman-teman dari kepolisian dan stakeholder yang lain. Pada saat pemilu kemarin kita bisa melaksanakan dengan baik, dalam arti tidak ada hal yang signifikan, yang negatif yang terjadi. Kita juga berharap nanti ke depan dalam pelaksanaan pilkada yang akan kita laksanakan sebentar lagi juga bisa terjalin sinergitas yang baik untuk menjaga keamanan dan kedamaian ini. Berarti sekarang saya sama teman-teman yang di sini merasa tenang ya Kak, karena sudah dijamin keadaannya kondusif dari Kodam sehingga seluruh masyarakat Maluku dan Maluku Utara lebih tenang dalam menghadapi pilkada nantinya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat Pangdam. Oke Bapak, ngomong-ngomong soal pilkada nih, bagaimana tugas Kodam 15 Patimura dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024 di Maluku dan Maluku Utara? Dalam melaksanakan pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan pesta demokrasi ini, Kodam 15 Patimura tentunya dalam hal ini kita sebenarnya tugas kita adalah tugas perbantuan kepada Polri. Dan ini juga seperti yang saya sampaikan tadi, tugas ini merupakan tugas selain perang. Dari 14 tugas tadi, salah satu adalah membantu kepolisian dalam pengamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah seluruh Indonesia. Sehingga kita juga sudah menyiapkan pasukan di Maluku dan Maluku Utara untuk membantu Polri dalam mengamankan pilkada. Dengan kekuatan saat ini totalnya 4.612 orang personil yang kita siapkan untuk membantu Polri. Untuk di wilayah Maluku sendiri kita menyiapkan 1.926 orang. Ini kita gelar di seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku. Dan sebagai cadangan saya menyiapkan 600 orang di Ambon untuk saya gerakkan ke Maluku maupun Maluku Utara. Sedangkan di Maluku Utara sendiri kita menyiapkan personil sebanyak 1.990 orang. Jadi totalnya dalam pilkada ini kita menyiapkan 4.516 orang. Itu wilayah Maluku dan Maluku, Maluku Utara, dan Bapak. Maluku Utara, ya betul. Kegiatan apa sih yang telah Bapak laksanakan dalam rangka mempersiapkan Pilkada Serentak 2024 ini? Jadi pada dasarnya dalam pilkada ini ada penyelenggara, ada pengawas, ada pengamanan. Dalam hal ini penyelenggara pilkada ini adalah KPU dan pengawasnya ada Bawaslu. Mereka independen, disiapkan oleh pemerintah. Kita, tentara, polisi, mengamankan proses demokrasi ini. Kemudian apa yang sudah kita lakukan? Yang jelas dalam pilkada ini tentunya sudah dibuat pentahapan sedemikian rupa oleh pemerintah, karena ini pilkada dilaksanakan secara serentak bersamaan, dan kita sendiri di Kodam dan jajaran sudah mensosialisasikan pelaksanaan pilkada ini. Kemudian untuk meyakinkan kesiapan kita Kodam, saya sudah melaksanakan gelar pasukan di Maluku Utara beberapa waktu yang lalu. Ini melibatkan Forkompimda, ada gubernur di situ, ada Kapolda, kemudian ada Kajati dan seterusnya. Termasuk di Maluku juga kita lakukan dengan menggelar pasukan dan
sarana prasarana pendukung untuk kesiapan pemilu, material-material yang kita siapkan, sehingga harapannya masyarakat bisa yakin bahwa mereka dapat menyalurkan aspirasi politiknya dengan aman, dengan damai, karena ada kita, tentara dan Polri beserta stakeholder yang lainnya. Demikian. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu buat Anda. Maluku dan Maluku. Baik Bapak, ini nggak kalah penting ini Bapak izin. Nah, penekanan Bapak Pangdam buat prajurit dan ASN Kodam 15 Patimura dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 ini. Sesi berikutnya kita ngopi lagi ya. Iya, boleh Bapak. Minum dulu, ngopi dulu. Iya. Nah, jadi dalam pelaksanaan pilkada nanti sebagai prajurit TNI, saya sudah menekankan kepada seluruh jajaran Kodam 15 Patimura, pada Komandan Satuan, dan harapan saya itu sampai kepada prajurit yang terdepan. Yang pertama, selalu saya ingatkan kepada prajurit dan ibu-ibu Persit pada saat kunjungan kerja dan sebagainya, bahwa tentara itu dalam pilkada harus bersifat netral. Itu harga mati. Kita sebagai prajurit tidak boleh berpolitik praktis. Politik tentara adalah politik negara. Ya, politik negara di mana kita melaksanakan semua mendukung pemerintah yang sah sesuai hasil pilihan rakyat yang legal dan diakui oleh undang-undang, itu akan kita dukung. Kita tidak boleh ikut dalam politik identitas yang sekelompok orang, ras, agama dan segala macam. Jadi tentara tidak boleh berpolitik. Ya. Kalau ingin berpolitik boleh, tapi dengan catatan harus keluar, resign dulu, mengundurkan diri dari tentara. Nah, karena itu kita sudah meyakinkan bahwa kita tidak boleh berpolitik. Kemudian untuk menjamin prajurit di lapangan tidak ikut terlibat politik praktis tadi, makanya ada aturan-aturan yang kita buatkan. Di situ ada buku saku netralitas TNI yang harus dipedomani oleh seorang prajurit. Ya. Kemudian ada ketentuan dan aturan-aturan yang sudah kita lakukan, kita sosialisasikan, sehingga harapan kita prajurit di lapangan nanti betul-betul dia tidak memihak salah satu kelompok, pasangan calon ataupun partai politik tertentu. Demikian. Nah Bapak, satu lagi nih, apa himbauan Bapak Pangdam kepada masyarakat Maluku dan Maluku Utara dalam menghadapi pilkada? Yang jelas dalam pilkada ini adalah pesta demokrasi, pesta rakyat. Ya. Rakyat secara bebas dijamin kemerdekaannya untuk menyalurkan aspirasi mereka, aspirasi politiknya dengan pemilih secara langsung. Ya. Jadi harapan saya selaku Pangdam, silakan masyarakat yang mempunyai hak pilih menentukan, memilih suara, memilih pemimpin-pemimpin, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, silakan sesuai aspirasi masing-masing. Tetapi laksanakan dengan damai, laksanakan dengan jujur, ya. Jangan pilkada membuat kita terpecah belah. Jangan pilkada membuat kita berkelahi. Ya. Kita harus menjaga kedamaian di bumi raja-raja ini. Ya. Oke, tepuk tangannya dong teman-teman. Atas waktu yang sudah diberikan untuk kami dan sahabat-sahabat podcast di sini dan di luar sana. Oke, baik. Ada satu lagi nih yang pengen saya tanya ini Bapak. Bagaimana Bapak kan kurang lebih sudah 1 tahun lebih ya dinas di Patimura. Nah Bapak, bagaimana pandangan Bapak soal Maluku?
Menurut Bapak Maluku tuh bagaimana sih? Luar biasa. Tangan Amazing. dulu dong. Jadi saya sangat senang, yaitu tadi pertama saya pernah berdinas di Maluku, walaupun di Maluku Utara, yang hampir sama secara geografisnya, lebih dari 1000 pulau juga ya, di Maluku Utara, hampir sama. Kemudian budaya hampir sama. Ini susah kita dapatkan di manakala kalau sudah pindah satuan nanti, pindah tugas. Jadi kalau kita mau ke laut atau di Jakarta harus ke Pulau Seribu, itu biayanya besar. Sekarang dari rumah Pangdam bawa alat snorkeling, bawa jalan kaki, bisa diving sekalian. Itu sangat luar biasa. Ini harus kita manfaatkan. Kemudian sebenarnya Maluku ini, jadi sedikit saya bercerita ya. Dulu kalau kita, waktu saya masih SD, saya ingat itu ya. Maluku, bagaimana Maluku ini sangat harmonis di dalam keberagaman. Maluku ini sangat damai karena mereka dalam satu keluarga ada yang beragama Muslim, ada beragama Nasrani, tetapi mereka damai, hidup damai. Karena apa? Karena ada budaya mereka dari turun-temurun. Mereka ada katong semua bersaudara, ada pela gandong, ya. Potong di kuku, rasa di daging, ale rasa, beta rasa, sagu selempeng di patah dua. Artinya itu sangat dalam bagi persaudaraan. Nah inilah yang harus kita gelorakan, semangat ini. Ya, semangat ini hal yang luar biasa. Jadi masyarakat Maluku harus bersyukur dengan adanya warisan leluhur yang mengajak untuk persaudaraan ini. Jangan sampai kita terpecah belah oleh oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak ingin adanya kedamaian di bumi atau di negeri raja-raja ini. Kita semua harus jaga itu. Katong semua bersaudara. Itulah yang menjadi program awal saya buat Basudara Patimura, semua bersaudara. Tentara dengan tentara, tentara dengan polisi dan masyarakat, semua saudara kita. Kalau itu sudah terwujud, tidak ada lagi perkelahian itu, ya, nggak ada lagi bakalahi di Maluku ini. Semua bersaudara. Ada perselisihan kita selesaikan secara persaudaraan. Itu yang saya lihat di Maluku, dan yang jelas luar biasa Maluku. Ya. Tepuk tangan dulu buat biasa. Oke Bapak, sebagai penutup dari acara live kita, kami boleh minta closing statement dari Bapak? Saya himbau, jadilah para calon-calon pemimpin yang arif dan bijaksana. Kalau menang, ya kita terima dengan baik. Jangan arogan. Kalau kalah, terima juga dengan baik. Siapkan untuk pertarungan berikutnya. Sehingga harapan kita semuanya, pilkada ke depan yang sebentar lagi akan kita lakukan, tepatnya 27 November 2024, pemungutan suara secara serentak, khusus di Maluku dan Maluku Utara, dapat berjalan dengan damai, aman, lancar, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, dan membangun negeri bumi raja-raja ini. Basudara Patimura, lawan menalala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya yang sangat berarti. Semoga pengetahuan yang Bapak berikan kepada kami dapat membangun kebersamaan kita lebih erat lagi di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Saya Serdakwa Travela Aprilia Melsasail dan Saya Koimbra De Santos Santana. Dan narasumber kita, saya Mayor Jenderal Safrial mengucapkan
pamit undur diri. Oh, undur diri. Siap. Terima kasih. Salam kompak dari kami. KMC Mese Aman. We love Indonesia forever.